Ku menemukan dirimu. 066. Mama, lihatlah ke arah rumah itu. Kenapa Mama gak bilang kalau Mama punya tetangga wanita cantik seperti dia? Ujar Brian seraya menunjuk ke arah Chika. Bu Dini mengarahkan pandangannya ke arah Chika. Bu Dini mengernyitkan keningnya saat melihat Chika. Siapa gadis itu? Mama gak kenal, Mama baru saja melihatnya sekarang, sahut Bu Dini. Brian berdecak kesal, cek. Masa gak kenal sih, Ma? Padahal Mama setiap hari di rumah. Berbeda dengan Brian, Brian baru sampai di Indonesia kemarin, timpal Brian. Bu Dini memberengut kesal, dibilangin kok ngeyel. Mama memang gak kenal dia. Mungkin dia penghuni baru rumah itu. Karena rumah itu sudah beberapa bulan gak pernah ada yang isi, sahut Bu Dini sedikit ketus. Brian mengangguk paham, oh, seperti itu ya, sahutnya. Bu Dini memicingkan matanya menatap ke arah putranya itu. Apa kamu tertarik dengan gadis itu? Tanya Bu Dini. Brian menganggukkan kepalanya, iya, Ma. Tadi pagi, Brian gak sengaja bertemu dengan dia di salah satu toko baju. Saat Brian ingin membelikan Mama baju, jawab Brian. Selidiki dulu gadis itu. Siapa tahu dia sudah mempunyai suami, ujar Bu Dini. Brian terkekeh seraya menggelengkan kepalanya, Mama ada-ada saja. Lihatlah wajahnya saja seperti anak SMA. Mana mungkin dia sudah menikah, sahutnya. Bu Dini mendelikkan matanya judes, siapa tahu dia sudah menikah. Kalau sudah menikah berabe urusannya, bisa-bisa kamu dihajar sama suaminya, seru Bu Dini. Brian beranjak dari duduknya, Mama tenang saja. Brian yakin, dia belum nikah, sahutnya seraya melenggang pergi dari hadapan sang ibu. Bu Dini hanya menghela nafasnya kasar, terserahmu, Yan. Suka-sukamu sajalah, gerutu Bu Dini. Di sisi lain, Fahri dan Rozak baru saja sampai di depan komplek yang ditujunya. Van, apa lo yakin ini kompleknya? Tanya Rozak. Fahri menganggukkan kepalanya, iya, ini kompleknya. Lihat saja, foto sama Google Maps yang diberikan oleh Roy sesuai kok, ujar Fahri. Ayo kita samperin security-nya dan tanya-tanya sama security-nya. Siapa tahu kita diberikan akses untuk masuk, sahut Rozak. Fahri mengangguk, lalu Fahri dan Rozak keluar dari Pak Laswardi ya. Kalau Pak Laswardi, huk. Tiba-tiba perut Fahri mendadak mual seperti diaduk-aduk, apalagi saat ia mencium aroma parfum dari orang yang melintas di dekatnya. Astaga, Van, lo kenapa? Tanya Rozak. Fahri memegang perutnya, perut gue gak enak, gue ingin muntah, lirihnya. Huk, huk. Fahri masih saja terus menahan rasa mual di perutnya yang semakin bergejolak. Lama-kelamaan Fahri sudah tidak bisa menahan mual itu, hingga ia memuntahkan isi perutnya tepat di hadapan Rozak dan security itu. Huik, ark, Fahridra. Kenapa lo malah muntah di hadapan gue? Teriak Rozak kesal. Pak, maaf ya Pak. Teman saya sepertinya lagi sakit, ujar Rozak merasa tidak enak hati pada security itu. Security itu tersenyum seraya menganggukkan kepalanya. Gak apa-apa, Mas. Sebentar, saya ambilkan minum dulu untuk teman Masnya, sahut security tersebut. Lalu ia masuk ke dalam pos jaganya. Rozak membawa tubuh Fahri, lalu didudukannya tubuh Fahri di atas salah satu bangku yang berada di depan pos jaga security. Tidak berselang lama, datanglah security yang tadi seraya membawa sebotol air minum. Ini Mas, kasih minum dulu temannya, ujar security tersebut seraya memberikan sebotol air minum itu pada Rozak. Rozak langsung saja menerima air minum itu, lalu diberikannya pada Fahri.
Perlahan-lahan, Fahri meminum air minum yang diberikan oleh security sedikit demi sedikit. "Pupulang, sumpah perut gue masih mual, gue lemes," lirih Fahri berujar. "Pak, terima kasih ya, kalau gitu saya dan teman saya pamit pulang dulu," ujar Rozak pada security yang telah menolongnya. "Iya, Mas. Ayo saya bantu," temannya masuk ke dalam mobil, sahut security itu. Fahri pun dipapa oleh Rozak dan security tersebut. Namun, saat tengah berjalan menuju mobilnya, Fahri merasakan kepalanya yang berdenyut hebat. Fahri seketika menghentikan langkahnya, sesebentar, sak. "Ke kepala gue. Bro, astaga Fahri. Kenapa lo malah jungkir balik?" pekik Rozak ketika melihat Fahri yang terjatuh tidak sadarkan diri. Dengan cepat Rozak dan security itu membopong tubuh Fahri, lalu dibaringkannya tubuh Fahri di salah satu kursi panjang yang berada di dalam pos jaga security. "Mas, pakaikan temannya minyak kayu putih." "Ini kayu putihnya," ujar security itu. Rozak menggelengkan kepalanya, "Saya gak bisa, Bapak saja yang pakaikan minyak kayu putih pada teman saya," sahut Rozak. Security itu mengangguk, lalu dengan cepat mengoleskan kayu putih itu pada pangkal hidung Fahri, pada tengkuk Fahri, lalu pada telapak kaki dan tangan Fahri. Setelah itu, security tersebut juga menempelkan minyak kayu putih itu pada hidung Fahri. Tin, tin, tin. Terdengar suara klakson mobil dari dalam komplek, security itu gegas membuka gerbang komplek tersebut. "Ada apa itu? Apakah ada orang yang terkena musibah?" tanya Brian di dalam mobilnya yang hendak keluar komplek. "Pak Brian, anu Pak, ini ada mas-mas yang pingsan," sahut salah satu security. Rozak yang mendengar suara seseorang bertanya, ia menolehkan kepalanya ke arah Brian. Tatapan mata Rozak dan Brian bertemu. Keduanya saling menyunggingkan senyum. Kemudian mata Brian beralih menatap ke arah Fahri yang masih terbaring di atas kursi. Tin. Brian mengklakson mobilnya seraya berlalu melajukan mobilnya keluar dari komplek. "Cakep bener, mobilnya mewah sekali. Beruntung banget deh cewek yang dapatin tuh cowok," gumam Rozak seraya menatap mobil Brian yang berlalu keluar gerbang. Fahri perlahan-lahan mengerjapkan matanya, lalu ia membuka matanya dengan pelan. "Za Rozak," lirih Fahri. "Pupulang," lirih Fahri lagi. Dengan sigap Rozak membantu Fahri untuk bangun, lalu Rozak memberikan Fahri minum lagi. Dilihatnya wajah Fahri yang pucat pasi. "Pak, saya pamit pulang, kasihan teman saya." "Terima kasih sudah membantu saya dan teman saya," ujar Rozak seraya beranjak dari duduknya. "Iya, Mas, semoga temannya cepat sembuh ya," sahut security itu. Rozak hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan security tersebut. Lalu Rozak dan Fahri berlalu pergi untuk menuju mobilnya. Singkat cerita, tepat pukul 21.20 Rozak baru saja sampai di kediaman Pak Lazuardi. Rozak langsung saja memapah tubuh Fahri untuk masuk ke dalam rumah. Tok, tok, tok. Rozak mencoba untuk mengetuk pintu rumah Pak Lazuardi. Setelah beberapa kali mengetuk pintu, pintu terbuka dari dalam oleh seseorang. Ternyata, muncullah Bu Linda dari balik pintu. "Astagfirullah, Rozak. Kenapa Fahri?" pekik Bu Linda bertanya ketika melihat sang putra yang tampak pucat pasi dan terlihat lemas. "Fahri tadi muntah-muntah, lalu pingsan tante. Sepertinya Fahri masuk angin," ujar Rozak. Bu Linda mengangguk paham. "Ayo cepat bawa Fahri ke kamar tamu saja. Tante akan telepon Dokter Syam untuk memeriksa Fahri sekarang juga," ujar Bu Linda. Rozak dengan cepat memapah tubuh Fahri untuk dibawa ke kamar tamu. "Rozak, Fahri kenapa?"
Tanya Pak Laswardi saat melihat Fahri yang tampak lemas. Fahri tadi pingsan, Om, jawab Rozak. Setelah berada di kamar tamu, Rozak langsung saja merebahkan tubuh Fahri di atas kasur, tidak lupa ia juga membuka sepatu yang tengah dikenakan oleh Fahri. Rozak juga mengganti baju yang sedang digunakan oleh Fahri, dengan baju tidur milik Fahri, karena baju Fahri yang terdapat bekas muntahnya. Setelah melaksanakan tugasnya, Rozak pun berpamitan untuk pulang. Tante, Rozak pamit pulang dulu. Ini sudah malam, ujar Rozak pada Bu Linda. Bu Linda mengangguk, iya, Rozak. Pakailah mobil Fahri untuk kamu pulang. Kamu hati-hati pulangnya, sahut Bu Linda. Rozak mengangguk, baik, Tante. Kalau gitu Rozak pamit sekarang, Assalamualaikum, seru Rozak. Waalaikumsalam, sahut Bu Linda. Setelah mendapatkan sahutan dari Bu Linda, Rozak pun melenggang pergi dari hadapan Bu Linda. Setelah beberapa belas menit menunggu, akhirnya dokter keluarga Tirtayasa telah tiba. Dokter yang bernama Syam itu, langsung saja memeriksa tubuh Fahri. Dok, jadi gimana keadaan putra saya? Tanya Bu Linda setelah dokter Syam selesai memeriksa Fahri. Dokter Syam beralih menatap ke arah Bu Linda, Nyonya, putra Anda baik-baik saja. Putra Anda hanya kecapean, lalu maknya kumat karena putra Anda yang sering menelatkan makan, sahut dokter tersebut. Nyonya jangan khawatir, besok juga putra Nyonya pasti akan baik-baik saja. Ini ada beberapa obat, Nyonya nanti kasih saja pada putra Nyonya, sambung dokter itu. Bu Linda mengangguk paham, baiklah, dok. Terima kasih banyak, dok. Maaf malam-malam seperti ini saya malah mengganggu waktu istirahat dokter, ujar Bu Linda tidak enak hati. Sama-sama Nyonya. Tak apa, karena ini sudah menjadi tugas saya. Kalau begitu saya pamit undur diri, sahut dokter Syam. Bu Linda mengangguk, lalu Bu Linda mengantarkan kepulangan dokter Syam hingga menuju pintu. YK pada keesokan pagi harinya. Cika tengah berkutat di dapur. Ia tengah membuat sarapan untuk dirinya, Aulia dan juga Pak Gunawan. Aulia sudah mulai sekolah di sekolah barunya yang didaftarkan oleh Pak Laswardi. Datanglah Aulia menghampiri Cika. Kak, panggil Aulia. Cika menolehkan kepalanya sekilas ke arah Aulia. Iya, kenapa? Sahut Cika. Aul gak akan sarapan di sini. Aul bekal saja makannya, ini sudah hampir kesiangan, ujar Aulia. Cika mengangguk, baiklah, tunggu sebentar. Pasakan kakak sebentar lagi jadi, sahut Cika. Aulia hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan Cika. Lalu ia pun mendudukkan tubuhnya di atas kursi meja makan guna menunggu hasil masakan Cika matang. Tidak berselang lama, Cika pun telah selesai memasak. Lalu ia memasukkan hasil masaknya ke dalam kotak bekal untuk Aulia. Ini makananmu. Jangan lupa nanti dimakan, dan juga belajarlah yang benar. Tinggal beberapa bulan lagi kamu ujian kelulusan, ujar Cika. Aulia mengangguk paham, baik, Kak. Kalau gitu Aul berangkat sekarang ya, sahutnya seraya membawa tangan Cika untuk disalaminya. Ayo kakak antar ke depan gerbang. Kakak liatin kamu sampai depan gerbang. Kakak harus tahu, siapa supir yang menjemput kamu, ujar Cika. Cika dan Aulia pun melangkahkan kakinya menuju luar rumah. Untung saja dari rumahnya untuk menuju gerbang tidak terlalu jauh. Selamat pagi Mbak, sapa salah satu security ketika melihat Cika dan Aulia hendak keluar gerbang. Pagi, Pak, sahut Cika tersenyum ramah. Kak itu jemputan Aul sudah datang, tunjuk Aulia pada mobil jemputannya. Aul berangkat ya Kak, Assalamualaikum, sambung Aulia. Waalaikumsalam, sahut Cika.
Setelah memastikan sang adik naik dengan selamat ke dalam mobil, Chika pun kembali melangkahkan kakinya untuk pulang ke rumah. Saat Chika sudah berada di depan rumahnya, siluet matanya tidak sengaja melihat pohon mangga yang berada di rumah tetangga depan rumahnya. Pohon mangga itu sangat berbuah lebat. Seketika Chika menelan ludahnya susah payah. Aduh, enak sekali kayaknya mangga itu kalau dirujak, gumamnya. Chika menatap pohon mangga itu tanpa berkedip. Tanpa Chika sadari tidak jauh dari dirinya ada Brian yang tengah menatapnya. Dehem Brian yang berjalan mendekati Chika.